Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Para ustadz sekalian, Bapak Ibu beserta para santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kultum ini, di hari yang ke-15 di bulan Ramadan ini, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat dan baik. Saya mohon izin menyampaikan sebuah kultum berjudul Antropologi Ramadan, sebuah sosialisme profetik. Jadi judulnya adalah Antropologi Ramadan, sebuah sosialisme profetik. Dalam pembahasan awal ini tampaknya kita perlu juga untuk mendefinisikan apa itu antropologi Ramadan. Sebenarnya secara terminologi, antropologi Ramadan bisa kita pahami sebagai sebuah aktivitas intelektual yang melakukan pengamatan, yang berusaha untuk memahami juga dan mentafsirkan fenomena-fenomena kebudayaan dan keagamaan yang bersangkut paut dengan bulan Ramadan. Jadi itu definisi dari antropologi Ramadan. Lalu dari definisi ini saya berangkat dalam perspektif realitas keberislaman kita yang tumbuh dan hidup di masyarakat kita. Secara perspektif antropologi Ramadan, saya melihat begitu banyak saudara-saudara kita kaum muslim yang begitu giat berbagi dengan sesama, ya, entah dengan cara bagi-bagi takjil, ya kan, atau mungkin juga buka bersama dengan saudara-saudara di panti asuhan, ya, atau mungkin dengan banyak cara yang lain seperti itu. Jadi pada intinya saya melihat ada banyak orang yang dengan bahagianya berbagi kepada sesama di bulan Ramadan ini. Dari itulah saya melihat bahwa secara perspektif antropologi Ramadan ini menarik sekali untuk kita angkat. Oke. Lalu kita masuk ke poin utama, berangkat dari realitas tadi, ya, berangkat dari realitas yang tadi, fakta-fakta sosial tadi, fakta-fakta kebudayaan tadi di masyarakat kita. Akhirnya saya angkatlah menjadi sebuah judul bernama sebuah sosialisme profetik. Sosialisme profetik secara kronologinya sebenarnya diperkenalkan oleh tokoh besar kita dari Surabaya juga, ya. Ada filmnya juga bernama Haji Umar Said Djoko Aminoto. Haji Umar Said Djoko Aminoto, beliau ketua Syarikat Islam, organisasi di awal abad ke-20 yang terbesar di Indonesia, ya. Yang punya anggota sekitar 1 juta orang di masa itu, ya. Sangat luar biasa pengaruhnya. Dalam sebuah sesi hidup beliau sempat menulis sebuah buku yang berjudul Islam dan Sosialisme. Nah, dari buku itulah muncullah sudut pandang tentang sosialisme profetik. Dan kemunculan sudut pandang atau paradigma sosialisme profetik ini muncul di awal abad ke-20, yang di saat itu, di konteks masa itu, sedang booming, sedang populer sosialisme barat yang itu banyak dianut oleh
para pemuda-pemuda, para kaum cendekiawan yang ada di masa itu, sehingga beliau merasa perlu tampaknya untuk menyaingi, untuk mengimbangi apa-apa yang telah berkembang dari barat itu. Karena sejatinya Islam punya ideologinya sendiri, Islam punya pegangannya sendiri, ya. Seperti itu. Lah, apa lantas perbedaan antara sosialisme profetik dan sosialisme barat seperti itu? Kira-kira apa perbedaannya? Sosialisme profetik itu mengacu pada sosialisme yang terbentuk dari ajaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yang berakar pada ajaran Islam, seperti itu. Kalau sosialisme barat, itu mengacu kita kepada tokoh-tokoh besar di barat, ada Karl Marx, ada Friedrich Engels, ya, yang mereka mengusung tentang ide-ide sosialisme itu, yang itu lebih cenderung pada materi, ya, materi, seperti itu. Jadi dalam sosialisme profetik ini perbedaannya lagi adalah kesejahteraan itu tidak hanya diukur oleh materi, ya, gitu, tapi juga keberagamaan, kebaikan akhlak, kesatuan sosial, itu diantaranya. Itu menurut sudut pandang sosialisme profetik. Tapi kalau sosialisme barat itu lebih cenderung pada kesejahteraan itu indikatornya adalah materi, ya, harta benda, seperti itu. Itu yang membedakan. Dan dari sini pula Haji Umar Soekarno ingin memberikan kritik atau respon balik kepada perkembangan sosialisme barat. Maka hari ini kita perlu memahami urgensi penting dari sosialisme profetik itu, ya. Dan dengan semangat sosialisme profetik itu, semoga terus mendorong kita untuk terus lebih baik, terus beramal, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ya, dari ayat ini juga bisa mendasari tentang apa tadi sosialisme profetik itu. Jadi perbanyak amal, ya, amal ritual, amal sosial lebih utamanya juga, sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang baik, ya, yang secara akhlak baik, tapi juga secara amal sosial juga baik, ya, seperti itu. Sehingga kita soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial, soleh secara individual dan soleh juga secara sosial. Itu mungkin dari saya tentang antropologi Ramadan, sebuah sosialisme profetik, ya. Semoga kita makin mencintai ajaran-ajaran Rasulullah, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan selalu punya prioritas untuk membantu sesama. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.